Ingin berikan kado spesial untuk orang terkasih? Yap, kreasi pop-up bisa jadi pilihan. Seni ini tengah naik daun karena menarik dengan sentuhan pribadi. Bahan utamanya kertas, kemudian dirangkai secantik mungkin hingga tampilkan bentuk 3 dimensi. Sebenarnya untuk semua orang bikin pop-up bisa, cuma harus memiliki kesabaran sama ketekunan untuk ngegunting polanya, terus untuk ngedit fotonya, kayak gitu aja sih. Intinya kalau bikin pop-up itu nggak boleh terburu-buru. Kalau untuk menghasilkan hasil yang maksimal harus sabar intinya. Cara penempelannya, cara pengguntingannya, semuanya. Mencarinya mudah karena kini penjualannya menjamur di media sosial Instagram dengan menyertakan tanda pagar, pop-up card, atau pop-up frame. Seni pop-up lahir sekitar abad ke-13, dikenal dengan teknik buku bergerak atau movable book yang melibatkan sistem mekanis yang disusun hingga nampak bergerak. Movable book pertama kali muncul di Eropa, kemudian dimanfaatkan dalam bidang medis untuk menggambarkan anatomi tubuh manusia. Intan Novianti, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Lihat Ibu. Tada, ini seperti yang tadi ya baru kita lihat tuh. Explosion box. Cantik banget, keren banget. Jadi ini wujud kartu ucapan sekarang tidak lagi membosankan ya. Dan sudah ada pembuatnya Mbak Gina. Halo. Mbak Gina, ceritain dong awal ide bikin kreasi pop-up card ini. Kenapa tertarik bikin kayak gini-gini itu kan butuh kesabaran tinggi. Pop-up sebenarnya awalnya aku waktu itu lagi liburan kuliah, terus nyoba-nyoba bikin kado buat temen gitu. Terus akhirnya aku coba nih ngeliat di YouTube tutorialnya, otodidak sendiri sih sebenarnya. Terus kalau yang paling simpel sih sebenarnya ini ya pop-up card. Ini tuh paling simpel banget. Karena cuman Mbak Sheila mau. Sini aku liatin. Ini dia ya. Tuh. Simpel. Gini-gini. Tada! Yang suka Real Madrid mana suaranya? Oke. Terus ini dari bahan kertas kado, kertas foto gitu, laminasi DAF. Jadi nanti ini tuh ada lapisannya gitu. Terus Mbak Sheila mau coba bikin? Boleh, ayo langsung aja kita coba ya. Iya. Jadi ternyata ini nggak susah-susah banget, cuman harus bikin harus sabar. Yang pertama kita bikin apa nih? Yang pertama kalau untuk pop-up itu harus bisa Photoshop sih sebenarnya. Kalau untuk dari customer itu harus butuh foto muka aja. Jadi ntar dia request nih mau badannya ratu lah gitu. Terus ininya pakai Real Madrid gitu bisa. Cuman kalau misalnya untuk yang nggak bisa ngedit juga nggak bisa pakai foto aja ya. Iya. Ini ceritanya aku mau jalan-jalan ke Eropa ya, makanya temanya ini. Oke, kita mulai. Kita bikinnya dari apa dulu nih, Mbak? Ini Mbak Sheila pegang ini. Oke. Aku yang ini. Oke. Nah, buat Mbak Sheila. Peralatannya tentu ya harus kita mainan gunting pasti karena akan banyak menggunting-gunting nih. Ini udah aku siapin jadi tinggal didorong aja. Didorong. Nah. Oh ini buat. Nah untuk didorong aja. Kalau aku kan belum jadi masih gunting gini. Kalau aku dibuatin ya udah gampang. Iya. Karena kalau buat sendiri pasti, aduh pertama kali bikin pasti tidak sebagus Mbak Gina yang bikin ya. Oke ini tinggal didorong. Hop. Oh nah. Oh guntingnya tuh gitu, mungkin ada yang bingung ya, misalnya gimana caranya ini bisa nimbul? Iya jadi ini kayak gini, terus tinggal didorong aja. Oh jadi sisi luarnya yang digunting ya Mbak Gina ya? Iya betul. Terus didorong gitu, nanti berarti ini dilapis lagi ya? Itu udah ada lapisannya, kalau ini belum ya. Oke, ini kita membuat latar belakangnya dulu ya? Iya. Ini kalau temanya kan kayak kerajaan gitu. Cocok buat aku ya princess. Oke. Nah, tuh dilipat masuk ke dalam gitu. Dilipat masuk ke dalam kayak gini. Terus kalau yang ini kan dilapisin kayak belakangnya gitu. Kalau ini belum. Oke. Nah, terus ini Mbak Sheilanya. Lihat aku dibikinin pakai mahkota. Ini aku pakai ini nempelnya. Oh, ini lem apa jenisnya Mbak Gina? Ini foam art ya. Ini dari kayak gini. Lempengan kayak gini. Terus butuh double tip juga. Double tipnya double tip biasa aja. Oke, biasanya diminati sama siapa aja sih kreasi seperti ini Mbak Gina? Banyak, dari kalangan muda sampai orang tua juga. Pokoknya berjiwa romantis ya. Oke, ini sambil kita lanjut bikin, nampaknya sudah ada netizen yang mau bertanya nih. Kita lihat ya. Halo, nama saya Apis. Saya mau tanya tentang pop art. Tuh
perawatannya bagaimana, terus bertahan berapa lama sih? Terima kasih. Itu dia Mbak, perawatannya gimana dan pembuatannya berapa lama? Ya bener juga sih, karena ini kan bagus kartunya, sayang kalau langsung dibuang gitu kan, pasti pengen disimpan dulu. Ini tahan berapa lama dan gimana cara perawatannya? Kalau untuk frame sih sampai kapanpun ya tahan. Karena itu kan cuma dipajang dan tintanya tuh nggak pudar. Kalau untuk yang kayak gini pop-up card, ini kan cuma dipajang gini. Soal nanti debu atau apa bisa dilap aja pakai tisu basah karena ini bahannya kertas fotonya laminasi DAF jadi licin gitu. Oke, ini tempelnya di sini ya? Iya betul, di bawah. Oke, tempelnya di sini. Ini aku tempelin stikernya di belakang. Ini kan tuh aku dibikinin ini. Ininya terbuat dari Terus ini. tempelin ini ke sini gitu ya. Iya. Ha, cabut. Tempelnya di mana nih Mbak? Di depannya, di tengah sini. Di tengah sini ya. Nah, Oke. gitu. Oke. Nah, terus mau apa lagi Terus? nih? Ada tiang ini, ada itu Oh, bisa oke. dikreasin sendiri. Jadi tempel-tempelnya Jadi butuh kreasi sendiri ya? kreativitas juga. Oke, oke. Tapi kalau ada yang berlayer-layer gitu, bikinnya biasanya berapa lama sih Mbak? 3 hari sampai seminggu sih. 3 hari sampai seminggu Kalau untuk ya? frame butuh waktu seminggu, 1 minggu. Oke. Ini yang tadi Iya. itu caranya gini. Oh, ini aku langsung tempel sini nggak apa-apa ya? Iya. Di bawah. Nah, ini kalau misalkan kita buat sendiri nih di rumah, Iya. pengen coba-coba specially untuk orang terkasih gitu ya. Apa sih yang harus diperhatikan, Mbak? Kesabaran sih. Kesabaran ya? Jangan buru-buru gitu kan karena ini kan handmade jadinya harus sabar. Oke. Terus latihan juga cara nempelinnya gitu. Oke. Udah gini aku mau ada jam dindingnya deh. Apa bagus ini aja ya? Waduh. Tapi Apa aja juga susahnya bagus. yang kayak gini adalah apalagi kalau misalkan semuanya mau dimasukin. Jadi Iya, lebih bagus dong. Jadi lebih berkreasi. ini kita bikin, ini yang pop up card ya Mbak ya? Iya. Jenisnya, nah kayak sebentar lagi aku udah jadi nih untuk pop up card yang simpelnya. Tuh, punya aku sebenarnya udah jadi. Tuh, lihat ya. Nih, Bisa itu juga tuh. kan hop. Mbak, ternyata gampang. Ini kayaknya aku lagi pakai gaun pengantin ya. Pengantin apa putri nih? Putri dong. Putri ya, putri mencari pangerannya. Oke. Kita tadi udah bikin pop up card yang pertama. Sebenarnya kan ada 2 jenisnya. Ini Iya. pop up card sama panoramik ya. Panoramik. Kita bikin yang panoramik ya Mbak yuk. Nih, contohnya Oke, ini aku pajang di sini ya. Uhuy. Karya Sheila. Ini contoh panoramik. Iya. Nah, jadi yang ngebedain panoramik sama pop up card tuh apa? Pasti kan kalau ditutup sama ya kelihatannya. Cuman Iya. kalau dibuka kan kalau ini cuma 160 derajat, tapi Kalau kalau ini ini, 360 bisa sampai kayak gitu. Temanya apa tuh Mbak? Temanya ini, lihat, ada yang kangen sama dia nggak nih? Hari ini lagi nggak ada. Tapi ini meja siaran kita bagus banget. Hai Aris, halo. Oke, kita coba bikin yang panoramik ya Mbak yuk. Oke. Ini sudah dibuat ini panoramiknya. Jadi kalau panoramik nggak perlu digunting belakangnya karena dia terbukanya tuh 360 derajat ya. Oke. Yang paling biasa diminatin pop up card atau panoramik sih Mbak Gina? Card juga sama aja sih, cuman kalau misalnya untuk yang kartu ucapan aja kebanyakan pop up card. Simple ya? Iya, Set, simple. gitu ya. Oke, langsung. Jadi kalau bikin panoramik, Ini yang pertama kan contohnya kayak gini ya. Mm-mm. Jadi yang pertama jadi- belakangnya dulu. Oke. Belakangnya dulu. Yang paling besar dulu ya. Oke. Aris tenang, yang di rumah nih aku bikinin lagi satu lagi ya. Ini buat aku nih, aku bikinin satu lagi di sini Iya. nih ya. Ini udah aku tempelin jadi tinggal Oke. cepet aja. Itu. Oh ini ya. Ini yang bikin yang panoramik. Wow. Tapi nih kalau misalkan Bagina lagi nerima pesanan, Iya. biasanya tema yang paling banyak di request apa Mbak? Wisuda. Wisuda ya? Wisuda, wedding. Wedding. Tadi aku sih lihat ada yang lamar pakai pop up card juga ya? Iya. Macem-macem. Apalagi ini juga kayak Natal gitu kan. Jadi pasti temanya Natal. Pasti temanya Natal. Nah, yang kedua. Oke. Yang kedua di depannya sama. Kedua di depannya ya. Baik nih kayaknya ada netizen lagi yang mau bergabung bersama kita, mau tanya-tanya sama Mbak Gina, kita Iya. lihat yuk. Halo, saya Rika. Kalau bikin pop-up, bisa ditambahin ornamen lain nggak sih selain kertas? Terima kasih. Itu dia Mbak Gina, ada nggak sih ornamen-ornamen lain Bisa. yang digunakan? Kan kalau yang dilihat cuma kertas foto aja ya. Mm-mm. Tapi itu ini bisa kayak gini. Kayak ini ada pitanya. Terus ini mm-mm. juga ada kapas-kapasnya gitu Iya. buat nambah-nambahin. Bisa aja tergantung Buat kreasinya efeknya kita. ya. Kan perlu Oke. kreativitas juga. Yes, bentar. Nih sebentar lagi aku jadi nih yang panoramiknya. Cepet juga ya Mbak. Karena sudah Mbak Gina lem-lemin. Aku tinggal buka-buka lemnya sama tempel. Ternyata gampang kan, semua orang Ternyata pasti bisa gampang. bikin. Tapi butuh benar-benar kesabaran.
Karena kalau cepat-cepat nanti nggak bisa. Oke. Hap. Coba ya, kita tutup. Nih. Tada! Yeay! Ada muka aku, ada Bagina bisa aja kan tinggal tempel. Tapi nih, saya masih akan mengundang Anda juga nih untuk bergabung bersama kita. Nih kami masih akan membuat kreasi lainnya usai jeda. Tapi Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 29546188 untuk yang berada di Jabodetabek dan yang berada di luar Jabodetabek. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 02129546189. Ayo yang mau tanya-tanya soal bagaimana bikin pop-up card atau lain-lain, temanya seperti apa aja, Bagina ya. Telepon ke kita. Jangan kemana-mana, tetap di Net 10. Kembali lagi bersama kami, sekarang kami akan membuat kreasi lainnya, yaitu pop-up frame dan explosion box. Pertama pop-up frame dulu ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin pop-up frame, gimana sih cara bikinnya? Mungkin hampir sama-sama pop-up card ya, tapi bedanya di mana? Bedanya itu kalau di frame itu kita buatnya kayak gini Mbak Sila. Jadi datar, terus nanti ada desainnya tinggal tempel-tempel, jadi dia nggak pop-up. Jadi pop-up frame itu kayak gini ya? Nah iya kayak Ini ya, gitu. ini pop-up frame nih, nah itu ya. Paling sering dijadiin hantaran ya Mbak ya? Iya. Nih itu ya. Jadi kalau pop-up frame ini berapa lama memakan waktu pembuatan? 1 minggu. 1 minggu ya, jadi bidangnya datar, nggak dibuka. Iya. Nah, selanjutnya kita akan bikin explosion box. Ini dia. Oke, kalau explosion box, kalau kartu kan dibuka, kalau ini tuh bener-bener dari Kaget. kaget. Wah, kayak contoh ini kita akan bikin untuk birthday ya. Yep. Jadi ini bentuknya awalnya, kemudian kalau dibuka memang sudah dikreasikan seperti kue di dalamnya. Langsungnya kita mungkin bisa tambah-tambahin kreasinya Mbak ya. Mbak Sila boleh yang nata? Oke, nah kalau ini aku punya juga. Hop. Kalau kertas pop up, ini box apa explosion ini box ya? kertas scrapbook. Scrapbook. Jadi awalnya kayak gini kertasnya, Oke. terus kreasiin sendiri gitu, tinggal digunting-gunting kayak gini. Oke, jadi kalau dia tuh pengerjaannya di tengah ya, di center kita bikin kotaknya. Ini juga pengerjaannya bener-bener handmade banget, nggak ada edit-edit. Kan kalau kayak gini Mbak Sila pakai baju ratu gitu. Iya, kalau ini benar-benar nggak bisa, dikreasikan. iya. Oke, coba kita buat. Ini seperti apa ada nih, Mbak? beberapa foto Mbak Sila ya. Itu temanya Natal kalau Ini aku udah hampir birthday. jadi. Tuh. Tinggal ditempel-tempel aja. Tinggal tempel-tempel Nah, aku aja. mau ngetes nih kreativitasnya Mbak Sila bisa. Tempel fotonya di sini. Tempel foto di sini. Iya. Oke. Nah, ini aja deh. Ini lucu banget sih. Oke. Bisa Gimana sih? satu kotak ini bisa 2 foto. Mbak Gina kalau cari gambar-gambar atau foto-foto atau bahkan untuk latar belakang tema itu dari mana biasanya carinya? Kalau untuk pop up sih banyak di internet ya, di Google juga banyak. Kalau untuk scrapbook ini emang udah beli jadi tinggal kreasi sendiri gitu. Pernah ingat nggak pesanan paling sulit tuh bikin tema apa Mbak? Paling sulit itu untuk mahar ya mungkin. Untuk mahar? Mahar hantaran, karena kalau mahar itu harus uangnya dikreasiin gitu. Oh iya aku pernah lihat sama uang-uangnya juga. Nah, terus kalau misalkan kita mau ada acara dan mau pesan gitu ya, kita tuh biar nggak buru-buru gitu, enaknya pesannya berapa lama sebelumnya sih? Enaknya sih kalau untuk frame seminggu sebelumnya ya. Kalau misalnya untuk card itu 5 hari sebelumnya juga bisa. Seminggu sebelumnya kalau yang frame tadi, Iya. kalau misalnya yang card bisa 5 hari. 5 hari sebelumnya. Oke. Ini kue ulang tahunku meriah banget ya, karena semuanya aku tempelin. Wow, oke. Ini sudah Oh, biar ada rame. lagi netizen yang mau bertanya, kayaknya coba kita lihat dulu ya. Silakan. Ada netizen yang mau bertanya. Halo, nama aku Ati. Mau tanya nih, kertas apa aja sih yang bisa dibikin untuk pop up? Makasih. Itu dia Mbak Gina, kertas apa aja sih yang bisa digunakan untuk pop up? Kalau aku pakainya itu kertas foto yang berlaminasi DAF ya, jadi nggak keset, jadi licin gitu. Jadi kalau misalnya kotor bisa dielap gitu. Oke. Wah, kayaknya kalau adu kreativitas jelas kayaknya. Jelas-jelas kalah.
Ini ya. Ini sebenarnya nanti kalau misalkan udah, ini kan semua yang ditempel-tempel ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ini semua yang ditempel-tempel dari foto maupun kertas yang dikasih lem belakangnya. Iya. Tapi sebenarnya bisa juga dikreasikan dengan contohnya seperti ini. Tuh. Tambahin kapas, Tambahin ditambahin kapas, tali ini gitu. tambahin tali-tali. Jadi memang nggak kertas aja. Ih, cantik banget ya, saya lihat. Oke. Kita akan coba selesaikan yang ini, Mbak ya. Oh, iya. Nah, kalau yang frame itu paling lama berapa lama bikinnya? Tadi Kalau frame paling lama 1 Pernah minggu. paling lama Oh, berapa? paling lama sih 12 harian. 12 hari. Aku juga mau dong dibikinin. Boleh ya? Boleh. Tadi kan harusnya dibikinin. Aku juga mau dong dibikinin. Oh, ini kita Kira-kira lagi bikinin buat kamu. Kalau pesan kayak gitu harganya berapa? Harganya macam-macam nih, Mas Sakti mau yang mana? Kalau misalkan kayak gini, Kalau yang kayak gitu sekitar 250 ribuan. 250.000, Iya. oke. Ini Mas mau kreasiin biar adu siap, lomba siap. sama Ya, Mbak Sheila. aku kreativitas tapi aku udah ini ya. Udah menang duluan. Ini diapain nih Oke. berarti? Ditempel aja foto-foto ini kan ada oke. beberapa itemnya gitu. Terus ini tinggal dibuka, Oh, terus oke. tempelin. Tuh Ini dia. juga ada. Coba Sakti bikin ya. Udah tinggal terusin gampang kayaknya. Cuma kalau dari Coba, kalau tapi kayak susah. Sakti coba terusin dulu. Kita Oke. mau lihat kreativitas Iya. seperti apa. Sementara ada netizen lagi yang mau bertanya. Kita lihat. Awal kalau buat pop up yang paling gampang berapa sih? Makasih. Oke, modal awalnya kalau misalnya mau bikin pop-up card. Modalnya nggak pakai modal juga bisa. Cari aja yang kreatif ya, di Iya. rumah ada barang-barang apa gitu ya. Kalau misalnya ada foto yang seluruh badan bisa digunting-gunting, terus mungkin ya modal awal 20.000 juga cukup Mbak Sheila. Oke, Mbak Gina ini udah pernah ngirim kemana aja sih? Seluruh Indonesia, baru seluruh Indonesia aja, tapi udah ke semuanya udah Udah pernah terima pesanan, paling jauh pesanan dari mana, Mbak? Aceh, Kalimantan, Ambon, Riau juga pernah. Daerah yang paling banyak dikirim biasanya? Jakarta. Masih Jabodetabek Iya, ya? Oke. paling banyak. Wah, Mbak Gina ini juga jadi trending loh, Sak, di medsos. Oh, gitu ya. Apalagi kan memang udah season holiday. Oke, jadi itu ya Sakti, buatannya Yes. Sakti. Sementara ini buatan... Coba tunjukin dong. Lumayan kan? Nah. Iya, ini sementara ini buatan aku kayak lebih bagus deh, Sak. Ngaku. Saya tinggal terusin ya. Tada! Iya, tapi bukan ini aja. Sebenarnya temanya juga ada banyak ya. Ini juga ada lagi, Mbak ya. Iya, itu tema birthday. Ini Happy Birthday. Siapa yang baru ulang tahun? Hap! Ini dia. Kuenya Tada, kotak. kuenya kotak tuh. Nanti tinggal dihias lagi, bisa Iya. dihias Wah, lagi jadi sama kepengen hiasan. ulang tahun nih. Ulang tahun terus. Ulang tahun terus gitu. Nah, biasanya kalau Mbak Gina bikin ini sendiri apa pakai tim? Ada timnya? Bener-bener sendiri. Sendiri, semuanya Iya, sendiri. sendiri. Wow, oke. Pernah ada yang minta aneh-aneh ya sih, Mbak? Aduh, banyak. Contohnya yang paling aneh yang Contohnya, bukan susah ya. Kalau susah kan mungkin masih bisa dibuat. Ini aneh banget gitu dibikinnya. Kalau tema yang aneh sih banyak, cuman kadang dia pengen tema keliling dunia, jadi semua item aku masukin aja gitu. Tapi akhirnya dibuat juga kan? Dibuat meskipun juga, aneh-aneh. pasti dong harus. Nah, aku penasaran deh, yang paling banyak pesan biasanya cowok atau cewek? Yes. Siapa tahu Cewek. cowok? Cewek. Tapi cowok ada juga yang pesan kan? Banyak. Gak apa-apa, Berarti jadi aman. kalau mau pesan Berarti gak aman. apa-apa. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau pesan, mau lihat kreasinya Mbak Gina itu kemana? Bisa lihat di Instagram, namanya Pop Up Card ID. Bisa di follow. Terus kalau aku jual sih di Instagram aja sih, Oke. baru lewat Instagram. Jadi belum ada tokonya Iya, gitu ya? belum. Nah, itu boleh tadi ya. Boleh dipesan. dipesan, boleh dicoba juga dibuat di rumah ya, Sak ya. Yes. Boleh kita berkreasi, siapa tahu misalnya bisa menghemat biaya untuk kirim-kirim kartu, bisa buat sendiri. Oke. Benar. Aku mau nanya juga deh. Iya. Mbak Gina ada rencana untuk ini nggak bikin pelatihan gitu? Oh, biar workshopnya. workshopnya. Pengen sih, cuman belum, mungkin nanti akan dikabarin lewat Instagram. Oke, kalau bikin berarti saya masih daftar ya. Boleh. Oke, nah itu dia tadi ya, Sak ya. Thank you banget Mbak Gina Terima kasih, sudah datang ke sama. sini, Bu. Sudah ngajar kita cara bikin pop-up card, bikin apa namanya? Explosion Panoramik, box. explosion box, sampai ke framingnya juga. Nah ini jangan lupa Anda yang di rumah nih boleh mencoba, dan juga jangan lupa untuk kirimkan video Anda dan kunjungi website kami di netcg.co.id karena video yang paling menarik akan ditayangkan di net dan ada honorarium bagi pengirimnya. Ya, dan jangan lupa juga follow Twitter dan Instagram kami @net_cj. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sakti Alfata. Dan saya Sheila Purnama, terima kasih dan selamat Selamat beraktivitas. beraktivitas.